السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fi din, a'azzakumullah, kaum muslimin yang saya hormati, bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, rahimani wa rahimakumullah. Terakhir kita bahas dari kitab Ar-Raziyain adalah bagaimana Khawarij, kaum sesat Khawarij, mengkafirkan para sahabat. Mereka mengkafirkan sekian para sahabat. Mereka anggap mereka murtad. Mereka anggap halal darahnya. Demikian pula Rawafid, Syiah Rafidah. Sejak munculnya pertama kali adalah karena kedendaman mereka kepada para sahabat, sehingga mereka menyebutkan tentang Abu Bakar wa Umar dengan cercaan yang keji. Demikian pula kepada para sahabat yang lain. Hampir seluruh para sahabat tercecah oleh mereka, kecuali beberapa sahabat saja yang selamat. 4 atau 3 orang sahabat saja. Ali ibn Abi Talib, Bilal ibn Abi Rabah, wa Ammar, wa Salman al-Farisi. Atau kalau mau ditambah kadang Miqdad yang mereka selamatkan, Ibn al-Aswad. Kama yaqulun, amma Abu Bakrin wa amma Umar wa amma haula fayukaffirunahum. Adapun Abu Bakar wa Umar, apalagi Uthman dan sekian para sahabat yang lain, dicerca, dikafirkan oleh Khawarij. Yajzimuna annahum finnar. Mereka dengan tegas menyatakan seluruh para sahabat murtad dan mereka di dalam neraka. Alaihi minallahi ma yastahiqun. Semoga mereka mendapatkan dari Allah apa yang pantas untuk mereka. Qabbahahumullah. Semoga Allah menjelekkan mereka kaum Khawarij, karena mereka orang-orang kafir. Demikian pula kaum Rawafid,
Kaum Khawarij, sebagian ulama mengkafirkan, sebagian tidak mengkafirkan. Adapun Rafidhah, mereka dikafirkan oleh para ulama karena mereka kufur terhadap Al-Quran dan mereka mengkafirkan para sahabat. Wa yukaffirunahum wa yarawna anna Abu Bakr wa Umar min ashaddin nasi 'adzaban. Bahkan mereka menganggap bahwa Abu Bakar wa Umar termasuk yang paling keras azabnya. Qabbahahumullah. Mengatakan fid darakatis sufla minan nar. Menganggap bahwa mereka di kerak yang paling bawah dalam api neraka. Haula'ir rawafid dajjalun, kadzabun. Mereka para dajjal, para pendusta. Nas'alullah an yaj'alahum fid darakatis sufla. Semoga Allah jadikan mereka yang benar-benar di kerak yang paling bawah dalam neraka. Karena mereka mengaku muslimin, tapi mereka mencerca mukminin yang terbaik, yaitu para sahabat. Mereka mengaku muslimin, tapi mereka menyatakan bahwa Al-Quran sudah dirubah. Mereka mengaku muslimin, tapi mereka tidak percaya kepada sekian ayat-ayat Al-Quran. Ayat yang memuji muhajirin, ayat yang memuji ansar, ayat yang membela Aisyah, ayat yang menyebutkan tentang Abu Bakar Tsaniyas Naini, dan sekian ayat-ayat yang lain mereka ingkari. Maka para ulama menganggap bahwa Syiah Rafidhah kafir karena mereka menentang Quran, menentang sunnah, dan menentang generasi terbaik dari umat ini. Kalau munafiqun, maka sangat layak bagi mereka fid darkil asfali minan nar, di kerak yang paling bawah dalam neraka. Karena Allah menyatakan innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Nas'alullah an yahsyurahum ma'al munafiqin. Semoga Allah gabungkan para Syiah Rafidhah dengan para munafiqin. Qatalahumullah. Wal khawarij, adapun khawarij, yata'anuna lakin wa wasalu ila ma wasala ilaihi rawafid. Kaum khawarij juga mencerca para sahabat, tetapi mereka tidak mencapai apa yang dicapai oleh Syiah Rafidhah. Artinya kadarnya di bawah Syiah Rafidhah. Tapi mereka juga mencerca para sahabat. Mengapa? Karena mereka jelas-jelas mengkafirkan Muawiyah radhiyallahu taala anhu, mengkafirkan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, mengkafirkan Amr ibn al-As, dan mengkafirkan Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu taala anhum. Karena mereka menganggap ketika dua belah pihak bertikai dan kemudian mengambil seorang penengah atau dua orang penengah. Penengah ini adalah Abu Musa al-Ash'ari dan sahabat yang satunya Amr bin As. Kemudian mereka berkata, tidak bisa. Kalian berhukum dengan manusia, tidak bisa. Siapa yang berhukum dengan manusia maka dia kafir. Maka Muawiyah kafir, Ali juga kafir, dan dua penengah tadi kafir. Dan siapa yang mengikuti mereka semuanya kafir. Dan yang tidak mengkafirkan mereka maka dia kafir. Ini keyakinan Khawarij yang pertama dulu. Sehingga mereka mulailah membunuh, menjarah, menganggap pampasan perang harta kaum muslimin. Sampai Ali bin Abi Thalib memerangi mereka. Dan beliau bersumpah dengan nama Allah, wallahi la uqatilannahum. Demi Allah, aku akan perangi mereka. Sampai ketika mereka terkalahkan, Ali bin Abi Thalib berkata, cari orang yang dikatakan oleh Nabi, yang dikatakan ciri-cirinya ada daging tumbuh di ketiaknya seperti tetek perempuan. Pasti merekalah orangnya. Ternyata didapatkan. Maka Ali bersyukur, alhamdulillah, aku tidak salah memerangi kaum tersebut. Merekalah yang dimaksud oleh Rasulullah SAW, lau adraknahum laqatalnahum. Kalau kami sempat menemui mereka, kami akan perangi mereka, kata Nabi alaihi salatu wassalam. Artinya Ali memerangi sesuai dengan niat Rasulullah SAW. Kalau aku menemui mereka, aku akan perangi mereka. Ikhwani fiddin, a'azakumullah. Hanya saja mereka pada sahabat-sahabat yang lain tidak mencerca. Kalaupun mereka mencerca khalifah, yang paling mereka cerca adalah Ali bin Abi Thalib dan Utsman bin Affan. Mereka protes, meminta Utsman untuk turun dari jabatan.
Tetapi Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu sudah diberi pesan. Kalau engkau diberi pakaian dan mereka menuntutmu untuk melepas pakaianmu, jangan lepaskan. Kata Utsman bin Affan, aku yakin yang dimaksud adalah ini, pakaian khilafah, maka aku tidak akan lepaskan. Wa sadaqa Utsman radhiyallahu taala anhu. Dan benar beliau. Kalau beliau ngalah dan turun, maka niscaya khalifah-khalifah berikutnya akan menjadi bulan-bulanan kaum Khawarij, akan menjadi permainan kaum Khawarij. Enggak setuju ganti, enggak cocok turunkan, enggak setuju mereka akan seret dan seterusnya. Dan ini sunnatan sayyi'ah. Maka Utsman menyatakan tidak. Ikhwani fid din, a'azakumullah. Tetapi memerintahkan untuk memerangi mereka pun tidak. Ya Amirul Mukminin, ya Khalifah, perintahkan kami untuk memerangi mereka. Kata Utsman, la, aku tidak mau mengucapkan satu kalimat yang menyebabkan pertumpahan darah di tengah-tengah kaum muslimin. Tidak, jangan. Sampai beliau terbunuh, radhiyallahu ta'ala anhu. Amma ahlus sunnah. Adapun ahlus sunnah, yang akidah mereka sedang kita bahas satu persatu. Akidah para sahabat, akidah para tabi'in, akidah para tabi'it tabi'in. Akidah para imam ahlus sunnah. Fahum yattabi'una fi dhalika kitab Allah. Maka mereka ahlus sunnah selalu berpegang dengan apa yang ada dalam Al-Quran. Apa yang ada dalam ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kalau Allah berfirman di dalam ayatnya dalam surat At-Taubah ayat 100. Was-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uuhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an. Generasi pertama umat ini dari kalangan muhajirin dan ansar dan yang mengikuti mereka dengan ihsan radhiyallahu anhum, Allah ridho pada mereka dan mereka ridho pada Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini menjadi pegangan ahlus sunnah bahwa semua sahabat radhiyallahu anhum, Allah ridho pada mereka. Allah rincikan minal muhajirina wal ansar, kaum muhajirin dan kaum ansar. Dan Allah tambah pula mereka-mereka yang masuk Islam setelah Fathu, setelah Hudaybiyah. Allah katakan dan juga alladzina taba'uhum bi ihsan, yang ikut mereka dengan ihsan juga diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita ahlus sunnah setiap menyebut seorang sahabat kita katakan radhiyallahu anhu. Radhiyallahu anhu. Kalau ummahatul mukminin radhiyallahu anha, radhiyallahu taala anha ila akhir. Karena Allah sudah memberikan jaminan radhiyallahu anhum wa radu an dalam surat At-Taubah ayat 100. Wa kadzalika, demikian pula ayat Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita baca dalam surat Al-Hasyr ayat 8, Allah berfirman, "Lil fuqara'il muhajirin alladziina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaghuna fadlan min Allah wa ridwana wa yansuruna Allah wa rasulahu ulaika humus sadiqun." Kata Allah, dan untuk kaum fuqara, orang-orang miskin yang terusir dari kalangan muhajirin yang hijrah, yang mereka diusir dari negeri-negeri mereka dan dari harta mereka, diusir dalam keadaan tidak membawa harta benda. Yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana, mereka selalu mengharap fadilah dari Allah dan keridhaan dari Allah. Artinya Allah mengetahui hati mereka ikhlas. Allah mengetahui bahwa mereka itu betul-betul karena mencari keridhaan. Mereka tinggalkan negerinya, mereka tinggalkan hartanya, mereka hijrah, meninggalkan kaumnya yang kufar, saudaranya, familinya yang kafir untuk bergabung bersama kaum muslimin di Madinah. Itu yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana. Benar-benar mencari fadilah dari Allah dan mencari keridhaan. Dijamin mereka oleh Allah bahwa mereka orang-orang ikhlas. Selanjutnya Allah katakan, wa yansuruna Allah wa rasulah, dan mereka membela agama Allah dan Rasulnya. Ulaika humus sadiqun.
Merekalah orang-orang yang shadiqun, orang-orang yang jujur imannya, orang-orang yang benar imannya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Bapak-bapak yang saya hormati. Kita kaum muslimin siapa yang menjamin kalau kita ini adalah seorang yang diridhoi oleh Allah? Tidak ada yang menjamin. Tidak bisa dipastikan apakah kita besok dalam keadaan tetap seperti ini atau sudah menyimpang. Tetapi mereka dijamin oleh Allah ketika mereka masih hidup. Sudah turun ayatnya, ulaika humus sadiqun. Mereka itulah orang-orang yang sadiqun. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, Alif Lam Mim, ahasiban nasu an yusraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Sungguh, apakah Allah akan membiarkan manusia mengatakan kami beriman tanpa diuji? Tentu kata Allah tidak mungkin akan dibiarkan, pasti akan diuji. Ayat berikutnya Allah berfirman, "Walaqad fatanna alladziina min qablik, fasaya'lamanna Allahu alladziina shadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin." Sungguh Allah telah uji orang-orang terdahulu dan Allah pasti tahu siapa yang shadiqin, siapa yang kadzibin. Siapa yang shadiqin, siapa yang kadzibin ini sudah dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala untuk para sahabat. Allah katakan ulaika humus sadiqun. Mereka itulah yang sadiqin. Di ayat lain Allah katakan kunu ma'as sadiqin. Hendaklah kalian tetap bersama sadiqin. Apa maknanya? Tetaplah kalian bersama mereka para sahabat. Jangan memisahkan diri dari mereka. Jangan menjalani jalan lain selain jalan mereka. Karena Allah katakan kunu ma'as sadiqun. Tetaplah kalian bersama sadiqin. Siapa sadiqin? Allah katakan dalam ayat ini, ulaika humus sadiqun. Muhajirin itulah sadiqin. Mereka lah para sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in. Ayat berikutnya Allah puji Ansar. Kata Allah, walladzina tabawwa'ud dar wal iman min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim wa la yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan juga mereka-mereka yang mempersiapkan tempat dan menolong. Tadi Muhajirin, sekarang Ansar. Yaitu mempersiapkan tempatnya dan mempersiapkan iman. Artinya mereka sudah beriman lebih dulu. Sebelum mereka datang ke Madinah, orang-orang Ansar sudah beriman dan sudah menyambut, mempersiapkan kaum Muhajirin dan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian Allah puji pula hati mereka dan juga mereka, Allah katakan mereka mukhlisin. Allah yang mempersaksikannya bahwa mereka orang-orang ikhlas. Allah katakan bahwa mereka la yajiduna fi sudurihim hajah. Tidak ada dalam hati mereka keinginan-keinginan lain. Tidak punya hajat apapun kecuali ikhlas karena Allah. Enggak ingin pujian, enggak ingin balasan, enggak ingin ini dan itu dari dunia. Enggak ada hajat fi sudurihim mimma utu. Dari apa yang mereka berikan. Bahkan kata Allah, yu'siruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Dan mereka lebih mementingkan tamu-tamunya daripada diri mereka sendiri. Tamu-tamunya yakni Rasulullah dan Muhajirin. Orang-orang Ansar lebih mementingkan tamu-tamunya. Ketika tanya pada istrinya, wahai istriku, ada makanan? Kata istrinya, wahai suamiku, yang tersisa hanya makanan anak-anakmu. Artinya, qutu auladikum. Qut adalah makanan pokok mereka. Kata suaminya, tidurkan anak-anak. Tidurkan anak-anak. Disediakan makanan untuk anak-anak, disediakan untuk tamu. Dibiarkan anaknya tidur dalam keadaan lapar, yang penting tamunya. Ini yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa. Dia pentingkan tamunya lebih dari dirinya. Maka Allah puji dalam ayat ini, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa wa man yuqa shuhha nafsihi faulaika humul muflihun. Ini Ansar
Yang ketiga, Allah puji pula para sahabat yang masuk Islam setelah Fathu. Dan orang yang mengikuti Muhajirin dan Ansar. وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ. Dan yang datang setelah mereka, orang-orang yang berkata Rabbana ighfir lana, yang berkata Rabb kami ampunilah kami dan saudara-saudara kami yang lebih dulu beriman. Siapa yang lebih dulu beriman? Muhajirin wal Ansar. Maka yang datang berikutnya mendoakan para sahabat, mendoakan Muhajirin, mendoakan Ansar. Dan kemudian berkata, la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Ya Allah, jangan jadikan di hatiku ada kedengkian pada mereka. Ya Allah, sungguhnya Engkau pengasih lagi Maha Penyayang. Ikhwani fid din, a'azakumullah. Sesungguhnya ayat ini berbicara tentang fai, pampasan perang. Makanya kalimatnya di awal lil fuqara, untuk fuqara Muhajirin, untuk Ansar, dan untuk orang yang demikian-demikian. Sehingga Imam Malik rahimahullah mengambil kesimpulan dari ayat ini bahwa orang yang mencerca sahabat tidak mendapatkan fai, tidak berhak mendapatkan pampasan perang, tidak layak diberi. Mengapa? Karena disebut 3 golongan saja. Yang berhak untuk mendapatkan fai adalah Muhajirin. Allah katakan lil fuqara'il muhajirin alladziina ukhriju min diyarihim wa amwalihim ila akhir. Yang kedua Allah katakan walladzina tabawwa'ud dar wal iman min qablihim, dan juga orang-orang yang mempersiapkan tempat dan menolong, Ansar. Walladzina ja'u min ba'dihim, dan yang datang setelah mereka, yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman, dan untuk orang-orang yang datang setelahnya yang mendoakan mereka, dengan ampunan. Adapun yang mencerca mereka, kata Imam Malik, tidak layak mendapatkan pampasan perang. Adapun yang memusuhi mereka tidak layak untuk mendapatkan fai. Adapun yang menjadikan para sahabat sebagai musuh mereka, dicerca, dimaki dan dimusuhi, maka mereka tidak termasuk orang-orang yang mendapatkan atau yang pantas mendapatkan fai. Ikhwani fid din, a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allah katakan dengan kalimat, la taj'al fi qulubina ghillan. Ya Allah, jangan jadikan di hati kami ada ghil. Ghil adalah kedengkian. Artinya kaum muslimin seluruhnya yang datang setelah Muhajirin, setelah Ansar, hendaklah kalian jangan memiliki rasa dengki kepada para sahabat. Jangan punya kebencian kepada mereka. Jangan ada hasad. Doakan, Allahumma ighfir lahum warhamhum. Doakan radhiyallahu anhum wa ardahum. Doakan mereka dengan kebaikan agar kita termasuk golongan yang ketiga ini. Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Qala Malik, bertama Imam Malik rahimahullah, kaffara haula'i qala laysa lahum haqqul fai. Allah menganggap mereka kafir, maka mereka tidak layak mendapatkan fai. Tidak layak mendapatkan fai. Wa aidan, ayat ketiga. Kita sudah mendapatkan ayat pertama surat Taubah ayat 100. Ayat kedua Al-Hasyr 8 sampai 11. Sekarang yang ketiga adalah akhir surat Al-Fatah ayat ke-29. Allah berfirman, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujada yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min atharis sujud dzalika mathaluhum fit Taurah wa mathaluhum fil Injil kazar'in akhraja shat'ahu fa'azarahu fastaghlaba fastawa 'ala suqihi yu'jibu az-zurra'a liyaghidha bihimul kuffar وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم
مغفرة وأجرا عظيما. Kata Allah, Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam adalah benar-benar Rasulullah. Walladzina ma'ahu, dan yang bersamanya, berarti yang bersamanya adalah para sahabat. Yang bersamanya mereka orang-orang yang keras terhadap orang kafir, tegas terhadap orang kafir, dan kasih sayang sesama kaum muslimin, sesama kaum mukminin. Kamu lihat mereka rukuk dan sujud, mencari fadilah dari Allah dan keridhoannya. Tanda-tanda mereka bahwa di wajah mereka ada bekas sujud. Dan kata para ulama, bukan bekas sujud hitam di jidat, bukan. Tetapi pancaran cahaya yang ada pada wajah mereka. Qala dzalika mathaluhum fit Taurah. Itu permisalan yang ada dalam Taurat. Wa mathaluhum fil Injili. Sedangkan permisalan mereka dalam Injil, kazar'in akhraja syat'ah, seperti tumbuhan yang tumbuh tunasnya, membesar, batangnya semakin kokoh, akarnya menghunjam ke bumi, dan tunasnya menjulang ke langit. Kokoh di atas pokoknya. Yu'jibu zurra'a liyaghidha bihimul kuffar. Mengagumkan penanamnya dan membuat jengkel orang-orang kafir. Kata Allah, Allah janjikan untuk mereka yang beriman dan beramal saleh maghfiratan wa ajran 'azima, ampunan dan pahala yang besar. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati. Ayat ini sangat jelas memuji para sahabat karena Allah katakan dengan kalimat walladzina ma'ahu, dan yang bersamanya. Dan dari sini pula Imam Ibnu Katsir rahimahullah mengambil definisi siapakah para sahabat. Para sahabat adalah yang bersama Rasulullah SAW. Walladzina ma'ahu, yang bersama Rasulullah SAW, bersama fi waqtih dan bersama fi imanih, bersama di dalam waktu dan tempatnya, dan bersama di dalam imannya. Perhatikan dua ini. Artinya kalau bersama tempatnya, bersama waktunya, berada sama-sama di Mekah, tetapi tidak bersama-sama dalam iman, bukan sahabat. Walaupun kadang disebut sahib. Ini catatan penting. Allah Subhanahu wa taala berkata pada orang-orang kafir, "Wa ma sahibukum bimajnun." Sahabat kalian tidaklah gila. Kata para ulama, kenapa disebut sahib? Padahal Rasulullah SAW bukan sahabatnya musyrikin. Kenapa dikatakan sahabat kalian ini tidak gila? Terjemahannya bukan sahabat. Sahib di sini adalah seseorang yang bersama di satu tempat, di satu waktu. Ini orang yang bersama kalian di tempat kalian itu, yang kalian kenal dia tidak gila. Ini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi kalau kalimat ma'ahu dalam ayat ini, walladzina ma'ahu, artinya yang bersamanya di dalam tempatnya, waktunya, dan juga iman. Kalau waktunya pas di dalam waktu Rasulullah hidup, tetapi tempatnya nggak sama dan tidak ketemu, seperti Raja Najasyi, tidak disebut sahabat. Tidak disebut sahabat. Mengapa? Tidak bersama Nabi dalam satu tempat dan tidak ketemu, walaupun sama-sama beriman. Raja Najasyi beriman, Rasulullah SAW menyolatkan salat gaib untuknya, tapi tidak disebut sahabat. Demikian pula kalau tempatnya sama, waktunya sama, bahkan ketemu, tapi nggak beriman, juga bukan sahabat. Seperti musyrikin. Dan termasuk di dalamnya orang-orang munafik, bukan sahabat. Abdullah bin Ubay bin Salul bukan sahabat. Demikian pula Nabtal bukan sahabat. Demikian pula Da'is bukan sahabat. Nama-nama tersebut dicatat dalam sejarah. Ini munafik, ini munafik, ini munafik. Kok bisa munafik tercatat dalam sejarah nama-namanya satu persatu? Padahal
Urusan masalah nifaq itu dalam hatinya. Zahirnya seperti muslim, tapi hatinya kafir. Kok bisa? Iya, karena waktu itu ayat masih turun. Karena ayat masih turun, selalu Allah sebutkan tentang apa yang dilakukan oleh munafik. Berkata munafiqun, berbuat munafiqun, qala al munafiqun, dalam keadaan mereka baru berbicara. Oh, berarti itu yang dimaksud. Langsung mereka tahu. Sehingga sangat jelas terbedakan antara munafik dengan sahabat. Dan ini bantahan bagi kaum Syiah Rafidhah, khususnya bantahan bagi Ahmad Barakbah, tokoh Syiah Pekalongan sana, yang berkata, kan hati orang siapa yang tahu? Jangan-jangan Abu Bakar munafik. Jangan-jangan Umar munafik. Ya dohirnya muslim, sejarahnya bagus, tapi hati orang siapa yang tahu? Kita jawab, yang tahu Allah, dan Allah menurunkan wahyunya. Thaniyas naini idhuma fil ghar. Itu pujian terhadap Abu Bakar. Allah turunkan lil fuqara'il muhajirin, pujian bagi muhajirin. Muhajirin tidak ada munafik. Munafik itu munculnya ketika sudah berdiri tegak. Sangat jelas perbedaannya. Ikhwani fiddin, a'azzakumullah. Bahkan tersebutkan nama-namanya. Sahabat bukan munafik dan munafik bukan sahabat. Kembali kepada kitab. Allah katakan walladzina ma'ahu, dan yang bersamanya dalam waktu dan tempatnya bertemu, dan bersamanya dalam iman. Kalau tidak dalam iman maka dia bukan sahabat. Munafik bukan sahabat, dan sahabat bukan munafik. Mereka dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala, para sahabat ini. Walladzina ma'ahu, dipuji mereka tegas terhadap orang kafir, dan mereka saling sayang menyayangi sesama orang beriman. Dipuji oleh Allah bahwa mereka ruku dan sujud dengan ikhlas, mencari fadilah dari Allah dan keridhaannya. Dan tanda-tanda mereka, wajah-wajah mereka memiliki cahaya, pengaruh dari sujudnya, pengaruh dari ibadahnya. Dan itu permisalan dalam Taurat. Berarti sudah diberitakan ciri-cirinya di dalam kitab Taurat. Wa mathaluhum fil Injil, dan permisalan mereka dalam Injil juga diceritakan. Kazar'in akhraja shat'ahu fa'azarahu fastaghlaba fastawa ala suqih. Seperti pohon yang tumbuh membesar sampai kokoh, akarnya menghunjang ke bumi dengan kokoh, tunasnya menjulang ke langit, Masya Allah, mengagumkan penanamnya dan membuat jengkel orang-orang kafir. Imam Malik rahimahullah berkata lagi, membuat jengkel orang kafir berarti siapa yang jengkel kepada para sahabat berarti dia kafir. Siapa yang benci, tidak suka dan memiliki ghaib terhadap para sahabat berarti dia kafir. Karena Allah menyatakan, Allah jadikan mereka hebat seperti itu, seperti pohon yang menjulang tinggi, yang kokoh pada pokoknya. Karena apa? Liyaghidha bihimul kuffar, untuk membuat marah orang kafir. Loh, ternyata yang marah Syiah. Ternyata yang marah Syiah Rafidhah. Ternyata yang marah tokoh-tokoh Syiah tadi. Abu Bakar begini, Umar begitu, Muhajirin begini. Loh, kok kalian yang marah? Berarti kalian dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini, liyaghidha bihimul kuffar, untuk membuat jengkel orang-orang kafir. Ini istinbat dari Imam Malik rahimahullah bahwa mereka kufar karena mereka yang jengkel, sedangkan Allah katakan dijadikannya para sahabat demikian hebatnya untuk membuat jengkel orang kafir. Ikhwani fi din, a'azakumullah, apakah berarti sudah diberitakan dalam kitab Taurat dan Injil? Naam. Orang Nasrani di Romawi ketika sudah ditundukkan, dikalahkan oleh kaum muslimin, maka mereka menunggu kedatangan Khalifah Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Ternyata Amirul Mukminin ditemani oleh budaknya, menaiki keledai atau menaiki kendaraannya bergantian. Kadang budaknya naik, Umar yang menuntun. Kadang-kadang Umar yang naik, budaknya yang menuntun. Sampai di batas kota, giliran budaknya yang di atas, Umar yang menuntun.
Di pinggir kota semua hadir, termasuk mereka-mereka kaum-kaum Nasrani ini tadi. Ketika mereka menyambut kedatangan Amirul Mukminin, kata orang-orang Nasrani daripada pendeta mereka, kalau benar apa yang ada dalam catatan kami, yang pimpinan mereka itu yang menuntut, bukan yang naik di atasnya. Subhanallah. Pendeta tadi berkata, kalau benar apa yang ada dalam kitab kami, maka yang mimpin atau yang dikatakan Amirul Mukminin, Khalifah, itu bukan yang di atas, yang di bawah. Melihat dari ciri-cirinya, melihat dari pakaiannya. Pakaiannya Umar ada tambalannya, radhiyallahu taala anhu. Ada ruqa. Ruqa itu tambalan karena sobek dan kemudian dijahit kembali. Sampai kemudian mereka menyambut yang di atas, sedangkan orang-orang Nasrani dengan pendetanya tadi tidak. Ini orangnya. Ya. Ternyata betul. Ya. Lah, kata yang di atas, Amirul Mukminin ini yang menuntun kendaraan ini. Ya. Ini barakallahu fikum menunjukkan kalau benar sudah ada berita tentang para sahabat sejak dalam Taurat dan Injil, persis seperti yang Allah katakan di sini. Dzalika mathaluhum fit Taurat wa mathaluhum fil Injil, demikian. Berarti ada dalam Taurat, ada dalam Injil. Bukan hanya sifat-sifat nabinya, tapi sifat-sifat para sahabatnya seperti apa sudah ada. Sehingga barakallahu fikum, para sahabat ini bukan orang-orang sembarangan, orang-orang yang Allah pilih untuk menjadi pasukan nabinya, untuk menjadi tentara nabinya, untuk menjadi pembela nabinya. Tentunya Allah pilihkan orang-orang yang hebat pula, radhiyallahu taala anhum wa ardhahum. Dan merekalah jembatan kita untuk mendapatkan ilmu dari Rasulullah SAW. Kalau kita mencerca para sahabat, akan gugur ilmu yang dibawa oleh para sahabat. Dari mana kita tahu ilmu tentang Rasulullah SAW? Inilah bahayanya pemikiran Syiah Rafidhah dan pemikiran Yahudi, yaitu mencerca para sahabat supaya runtuhlah ilmu keislaman. Wallahu taala a'lam bis-shawab. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.